Baik, sekarang kita buka diskusi. Nah, siapa yang punya ide bicara, saya catat. Izin, Silakan. Pak. Ya, dari siapa dulu, sebentar. Saya buka dulu. Rafiki, dari Faiz ya. Siapa? Faiz, ya. Oke. Nomor 1 ya, Pak. Ya, nomor 1 dulu. Untuk mengatasi kehilangan energi uap, menurut saya perlu dimaksimalkan sistem cogeneration, Pak. Jadi Terus, dengan adanya cogeneration, uap-uap eh, hasil masuk turbin itu dimaksimalkan lagi panasnya agar tekanannya juga akan meningkat, sehingga apabila tekanan meningkat akan banyak turbin yang dilewati dan bisa memutar generator dengan baik, Pak. Apalagi generator dikouple dengan beberapa sistem pembangkitan, sehingga misalnya terdapat 2 generator dengan kapasitas 100 MW, mungkin bisa menjadi sebuah auxiliary plant dari sistem cadangan pembangkit itu sendiri, Pak. oke. Sudah, Faiz? Menurut saya segitu, Pak. Oke. Siapa yang menambahkan untuk masih nomor 1? Oke, nggak ada yang nambahkan. Nah, sekarang kita masuk nomor 2. Nomor 2 siapa? Faiz juga boleh. Siapa yang mau? Masih boleh, Pak. Masih boleh. Apalagi nomor 2. Kalau menurut saya, Pak, saya tambahin lagi, Pak. Ya, Faiz, lanjut. Eh, Komponen reheat system, Pak, menurut saya yang lebih diutamakan lagi, Pak. Nah, itu maksudnya gimana tuh? Bisa dijelaskan sedikit? Gini, Pak, jadi untuk boiler sendiri kan teknologinya mungkin sudah paling maksimal dan sudah paling dimajukan oleh beberapa pembangkit tenaga listrik, mulai dari yang fluidized bed sampai yang circular fluidized, Pak. Namun untuk reheatnya sendiri masih mengandalkan sistem boiler yang lama, Pak, sehingga bahan bakarnya jadi satu, Pak. Sedangkan apabila bahan bakarnya bisa istilahnya menggunakan bahan bakar dengan memanfaatkan energi yang lebih bisa dimanfaatkan lagi, Pak. Contohnya kayak PLT sampah, Pak. Jadi untuk pemanasan air boilernya menggunakan uap dari turbin gas ataupun batu bara. Namun saat cogeneration bisa memanfaatkan sampah-sampah yang didaur ulang menjadi bahan bakar yang memiliki BTU tinggi gitu, Pak. Jadinya uap yang dihasilkan pun akan lebih maksimal lagi, Pak. Betul ya. Oke, Faiz. Ada dukungan untuk Faiz, silakan. Siapa? Masih nomor 2. Pak izin menambahkan boleh? Oke, Teguh.
Kalau menurut saya optimasi dari sistem shoot blower itu perlu ditingkatkan, mungkin diberikan alternatif sistem operasi seperti operasi berjangka waktu tertentu, atau terdapat sebuah sensor-sensor yang mendeteksi apabila coil atau tube-tube di dalam boiler ini sudah seharusnya segera dibersihkan, maka sistem shoot blower seharusnya otomatis langsung bekerja. Kenapa shoot blower ini penting? Karena supaya kerak itu sangat minim yang menempel di tube-tube dari boiler, sehingga perpindahan panas terjadi secara maksimal. Ini sebagai cara buat mengurangi rugi-rugi kehilangan uap. Ya walaupun shoot blower ini menggunakan uap sebagai sarana pembersihannya, mungkin perlu ditemukan alternatif lain seperti menggunakan kompresor udara ataupun sebagainya, sehingga penggunaan uap sendiri untuk pembersihan itu dapat dikurangin. Ya walaupun menggunakan kompresor pun kita perlu ada tambahan energi lagi kan untuk menggerakkan kompresor. Tapi apabila sistemnya tersebut dapat dihemat gitu dengan hasil output udara yang maksimal, itu saya rasa cukup membantu gitu. Mungkin dari situ intinya optimalisasi sistem shoot blower aja sih Pak. Optimasi ya sistem shoot blower. Oke. Nah, Teguh, di belakang Teguh siapa? Masih nomor 2. Oke, kita masuk ke nomor 3. Nomor 3 siapa? Pertanyaan nomor 3. Berapa nomor 3? Oke, Arfa. Oke, Arfa. Nah, ada yang belakang Arfa? Dinambahkan sedikit Pak. Oke, Putri. Sama seperti
pendapatnya Arfa, kalau pengaruhnya itu dari bahan bakar yang tidak terbakar sempurna. Nah, biasanya itu dari bahan bakar yang tidak terbakar sempurna, penyebabnya itu salah satunya itu dari bahan bakarnya itu atau batu baranya itu tidak teroksidasi atau udara yang masuk ke tempat pembakaran itu dia nggak sepenuhnya ngasih oksigen ke semua permukaan bahan bakar, sehingga dari batu baranya itu nggak semua permukaannya atau nggak semua bagiannya itu terbakar, sehingga panas atau hasil pembakaran yang diinginkan itu tidak tercapai atau pembakaran jadi kurang optimal. Itu Pak, itu aja Pak. Oke, Henry. Nah, di belakang Henry siapa lagi yang punya masukan? Andre, Pak Andre. Nah, Andre. Silakan Andre. Andre sedang bertugas. Oke. Lagi bertugas di mana? Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nomor berapa? Nomor 4 ya. Nomor 4, silakan. Izin membantu Andre, Pak. Andre mungkin kurang kondusif, Pak. Oke. Ferry ya. Tadi mungkin Mas Faiz ada yang perlu diperjelas. Tolong di ini. Gimana Mas Ferry? Iya, tadi manggil Mas Andre. Gimana tadi Mas Faiz? Oh, tadi nyariin Ferry juga, Pak. Gimana tuh Mas Faiz? Gimana, Fer? Gimana, Fer? Ya, coba bisa diulang pertanyaannya. Mungkin bisa diulang, Mas, pertanyaannya tadi. Sinyalnya putus-putus soal. Izin mengulang pertanyaan, Pak. Bagaimana cara mengoptimasi vakum kondensor? Silakan Mas Ferry. Ya. Bentar. Iya, izin menjawab ya, Mas Faiz. Mungkin cara untuk kalau mengoptimasikan berarti kata lainnya mempertahankan kevakuman yang ada ya kan, mempertahankan kevakuman yang baik, boleh dimengerti kan?
Nah, itu kalau solusi dari pemahaman saya pribadi, kita tuh harus mengusahakan agar tidak ada kebocoran udara yang masuk ke dalam sistem gitu, Mas. Nah, kevakuman udara kan sangat berpengaruh terhadap kinerja kondensor. Jadi bila ada kebocoran udara yang masuk ke sistem, itu kondensornya tidak mungkin bekerja secara optimal, Mas. Nah, sehingga diperlukan perbaikan ataupun perawatan pada sambungan pipa ataupun valve yang berhubungan dengan kondensor utama. Nah, dengan cara dilakukan pengecekan satu persatu pada sambungan pipa, nah itu tuh bisa menjadi apa ya, upaya yang baik untuk mengusahakan agar tidak ada kebocoran udara. Nah, karena walaupun packing itu tersebut apa namanya ya, rusak atau mungkin jarang diganti, itu kebocoran udara yang masuk itu bisa mempengaruhi, Mas. Nah, yang kedua itu selain mengusahakan agar tidak ada kebocoran tidak ada kebocoran udara ke dalam sistem, yang berikutnya juga tuh bisa usahakan ini, Mas, gland system packing. Labirin tetap gland system packing labirin tuh didapat dari uap utama yang diturunkan tekanannya. Mungkin dari saya begitu, Mas Pais, bisa dimengerti. Oke, lanjut. Yang punya analisa, ini kita ada diskusi bebas ini. Analisa saudara itu saya tunggu ini. Izin menambahkan ya Pak. Sebentar, siapa ini? Teguh Pak. Teguh, ya. Iya. Sebenarnya faktor yang terlihat sekali untuk yang berpengaruh langsung kepada kinerja dari vakum kondensor itu penyebab penurunan tekanan vakum di kondensor itu faktornya kan banyak. Cuma yang terlihat sering atau terlihat menonjol itu simpel sebenarnya, yaitu kondisi tube kondensor yang kotor, kemudian saringan debris filter yang kotor, atau kemampuan vakum pump yang menurun. Kemudian ada kebocoran juga seperti yang dijelaskan oleh Ferry, sehingga ada udara luar yang masuk gitu. Kemudian ada temperatur air pendingin dan kecepatan laju aliran air pendingin yang kurang stabil. Kemudian langkah apa yang dilakukan untuk optimalisasi vakum kondensor itu? Mohon maaf ya agak berisik. Yang pertama itu adalah pembersihan kondensor. Pembersihannya diantaranya ada menggunakan cairan kimia atau chemical cleaning dengan cara mensirkulasikan zat kimia pada saat unit shutdown atau overhaul. Kemudian ada metode mechanical cleaning yang bisa dilakukan dan ada beberapa macam cara, yaitu melalui drilling, yaitu pembersihan yang dilakukan dengan mendrill deposit yang menempel, atau hydrojetting, yaitu dengan cara menginjeksikan air ke dalam tub, air bertekanan tinggi ke dalam tub, atau dengan menggunakan projectile cleaning, yaitu dengan menggunakan scrubber yang berbentuk seperti peluru, kemudian didorong dengan air atau udara bertekanan ke dalam tub. Diharapkan kotoran terbawa keluar dari tub-tub. Kemudian untuk mengoptimalisasinya lagi, yaitu perencanaan waktu. Perencanaan waktu ini sangat diperlukan sehingga pembersihan kondensor dapat dilakukan baik itu secara offline ataupun online, yaitu secara unit shutdown ataupun unit sedang beroperasi. Mungkin tambahannya seperti itu, Pak. Oke. Nah, yang lainnya silakan. Saya Pak Andre, Pak, ingin coba menyanggah Pak dari salah satu tadi, Pak. Ya, silakan Andre. Ya, Pak, tadi pendapat Ferry, Pak. Ya, silakan. Menurut saya kurang tepat, Pak. Nah, Tadi dia memberi pendapat kalau mengurangi rugi-rugi uap itu memakai
menambah sistem blend packing gitu-gitu Pak. Menurut saya agak kurang setuju Pak dengan pendapat itu di topik ini Pak. Oke. Ya, Karena blend packing atau sistem-sistem bocoran itu sudah didesain dari awal Pak, memang sedemikian rupa, jadi nggak perlu ditambah-tambahin lagi Pak. Jadi lebih baik kita membahas tentang maintenance-nya gitu Pak, biar dianya nggak rusak itu sistem packingnya gitu Pak. Oke. Baik Pak. Tapi tekanan seal itu bisa turun Mas Andre. Benar kan Mas Nah, Ferry? siapa nih? Teguh ya? Iya. Teguh mau balas, mau jawab. Apa? Izin Pak, tuh Andre kayaknya kurang menyimak Pak, karena tadi yang saya tekankan itu mengusahakan agar tidak ada kebocoran udara yang masuk dalam sistem Pak. Mungkin Andre lagi tidak kondusif Pak, jadi dia sembarangan ngomong Pak. Ini saya inginkan jawaban itu betul-betul mengena ya. Kita topiknya apa sekarang kan, maka dibagi 4 topik kan. Nah, terakhir ini kan apa? Terakhir ini kan kondensor kan? Kevakuman di kondensor. Nah, itu objeknya. Ya Pak, jadi pendapat saya seperti itu Pak. Jadi maintenance-nya saja Pak yang perlu ditekankan, karena sistem dan packing itu emang sudah pasti ada Pak gitu Pak menurut saya. Di blend kondensor di kondensor ada packing ya. Andre? Ada Pak. Ada di kondensor ya. Yo, siapa yang punya sanggahan? Nah, ini menarik ini. Baik, nggak ada lagi. Nah, saya cukupkan. Nanti kita udah tahu lah, ada yang menjawab benar, ada yang kurang sedikit. Nah, ya. Nah, topik kita kan 4. Nah, topik kita 4. Nah, saya ingin tahu cara saudara berpikir. Gimana cara saudara berpendapat, idenya apa. Nah, itu yang saya tangkap. Ini sudah saya catat di sini nih. Sudah saya catat masing-masing ini. Nah, sekarang saya mau ganti topik. Nah, saya ganti topik. Judulnya tolong catat dengan baik. Pemeliharaan sistem turbin gas. Nah, pemeliharaan sistem turbin gas. Kalau kita bicara sistem, bagaimana mulai dari gas udara masuk kompresor, ya kan? Kemudian dikompresi, di kompresor, dilakukan pembakaran di turbin gas. Nah, kemudian turbin gas menghasilkan kerja itu berekspansi di dalam turbin gas. Nah, kemudian dari hasil ekspansi itu turbin akan bekerja. Nah, sehingga menggerakkan generator. Nah, dalam sistem itu ada namanya pelatan-pelatan bantu. Di turbin gas itu ada namanya sistem pelumas. Ya kan? Ada sistem pelumas. Nah, di samping sistem utamanya di turbin gas itu kan ada namanya kompresor, ada ruang bakar, ada turbin. Itu komponen utamanya. Nah, tapi sistem penunjangnya ada sistem pelumas, ya. Nah, kemudian ada pelatan-pelatan lain lagi. Nah, saudara baca materi turbin gas. Nah, coba lihat materi turbin gas. Apa saja tuh komponen-komponen di turbin gas itu?
Nah, inti kita adalah apa yang dikendalikan. Satu, bagaimana pemeliharaan dari komponen itu. Nah, ya, apa yang dikendalikan, bagaimana sistem pemeliharaannya di sistem turbin gas itu. Nah, ini saya beri kesempatan sekitar 10 menit untuk berpikir dulu. Nah, berpikir 10 menit. Nah, satu kita kayak tadi lagi, siapa yang punya ide langsung saya catat. Sekarang objeknya sudah turbin gas. Oke, nah silakan.
Oke, kita mulai ya. Tadi ruang lingkupnya turbin gas. Nah, turbin gas itu mulai dari udara masuk, kompresor, ruang bakar, turbin. Yang perlu adalah bagaimana pengendalian pemeliharaannya. Nah, ini silakan agak bebas dulu, silakan. Yuk, siapa?